Pak Prabowo, ucapan siapa yang benar soal dukungan Gerindra bubarkan kelompok intoleran? Ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Saat pemerintah melalui Mahfud MD menyatakan pelarangan FPI secara resmi, banyak yang heboh. Ada yang mendukung, ada juga yang protes menolak. Yang menolak sebenarnya sangat jelas, akan tetapi ada juga yang sedikit aneh, terutama Partai Gerindra. Ada kadernya yang berseberangan, tidak sejalan dalam menyuarakan pembubaran kelompok intoleran. Rahayu Saraswati, atau keponakan Prabowo atau Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, melalui siaran pers menyatakan dukungan partainya atas kebijakan yang diambil pemerintah dalam menjaga persatuan. Salah satunya adalah kebijakan Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI. Untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah, tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa, kata Rahayu melalui akun Twitternya. Dia kemudian membagikan beberapa link pemberitaan mengenai kebijakan tegas partainya itu atas pembubaran kelompok intoleran tersebut. Pernyataan dari Rahayu tentunya membuat banyak orang agak usil menyindir Fadlizon, yang juga sama-sama dari Gerindra. Fadlizon seringkali mengecam pemerintah yang membubarkan FPI. Publik tentunya bingung dengan hal ini. Satu partai, tapi bisa mengeluarkan arah yang berbeda. Apalagi baru-baru ini, Fadlizon membantah pernyataan Rahayu yang menyatakan Partai Gerindra mendukung kebijakan pemerintah membubarkan kelompok intoleran. Fadli mengklaim partainya tak pernah mengeluarkan putusan berisi dukungan pembubaran organisasi intoleran. Tidak ada putusan Gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan, kata Fadlizon. Fadlizon menegaskan, Indonesia sebagai negara hukum harus tetap menjunjung tinggi konstitusi dan juga undang-undang. Sebagai negara hukum tetap harus menjunjung tinggi konstitusi dan undang-undang, katanya dengan tegas. Manuver yang dilakukan Fadlizon sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Memang dari dulu Fadli terkenal tukang nyinyir. Bahkan di saat Prabowo dan Gerindra sudah masuk ke kubu pemerintah, Fadli tetap seolah menjadi sosok yang melawan arus. Dia sendirian tetap nyinyir. Tidak masalah kalau Fadli mau nyinyir, tapi alangkah baiknya dia melakukan ini bukan dalam kapasitasnya sebagai kader Partai Gerindra. Lebih jantan kalau Fadli mundur dari Gerindra, atau sekalian mundur dari posisi anggota Dewan, lalu bergerak sendiri. Mau nyinyir seberapa banyak pun tidak akan dipermasalahkan. Ferdinand Hutayan jauh lebih gentleman dari Fadlizon. Dulu dia dari Partai Demokrat, tapi karena merasa partainya sudah tidak sejalan dengan hatinya, dia memutuskan mundur dan mendukung pemerintah. Saat ini dia tidak atau belum berafiliasi dengan partai manapun, tapi dia tetap menyuarakan dukungan terhadap pemerintah. Beda dengan Fadli yang agak munafik, berada dalam partai yang merapat ke kubu pemerintah, tapi bertindak bagai duri dalam daging dan tetap nyinyir. Dan yang lebih tak tahu malu, Fadli sampai detik ini masih tidak berani mengkritik Prabowo. Ini adalah fakta bahwa Fadlizon berat sebelah. Jubir rakyat macam apa yang cuma berani nyinyir terhadap pemerintah, tapi tidak berani nyinyir terhadap Prabowo. Padahal kalau mau mengkritik, Prabowo juga banyak yang bisa dikritik. Bahkan Denny Siregar pun menyindir Fadlizon sebagai jubir FPI. Memang lebih baik mundur saja dari partai lalu berdiri sendiri di garis terdepan bela FPI. Berani nggak? Jangan cuma berani di medsos dan nyinyir tak karuan. Dan satu lagi, Prabowo terkesan diam saja dengan kelakuan Fadlizon ini. Harusnya Prabowo tegas memberi peringatan kepada Fadli, mengingat Gerindra dan Prabowo sendiri sudah bergabung dengan pemerintah. Jangan salahkan publik kalau menuduh Gerindra bermain di dua kaki dan menjalankan politik standar ganda. Prabowo harus berikan klarifikasi untuk menunjukkan kepada publik ucapan siapa yang benar antara Rahayu dan Fadli soal pembubaran kelompok intoleran. Prabowo jangan cuma diam saja. Fadlizon sudah terlalu lama bising. Kalau Gerindra oposisi, tak ada yang mempermasalahkan posisi Fadli. Saya yakin Gerindra mau tak mau harus dukung pembubaran kelompok intoleran, yang artinya Fadli sudah melanggar arah kebijakan partai. Tapi, kenapa Fadli masih dibiarkan teriak-teriak kayak gini? Atau jangan-jangan, sudahlah. Bagaimana menurut Anda?
Amin Rais, tolong stop bawa Tuhan dalam persoalan pembubaran FPI. Ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Dibubarkan dan dilarangnya FPI di Indonesia secara resmi oleh pemerintah menuai reaksi negatif dari sebagian pihak. Tanpa pikir lama, pembaca pasti sudah tahu siapa mereka. Amin Rais adalah salah satu orang yang protes dan geram dengan pembubaran FPI. Saya melihat ini sebuah langkah politik yang memang menurut saya itu menghabisi bangunan demokrasi kita, kata Amin Rais dalam video di kanal YouTube-nya. FPI dibubarkan berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 6 menteri, yaitu Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Dalam SKB itu disebutkan bahwa FPI dibubarkan karena 35 anggotanya terlibat tindak pidana terorisme dan 29 diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sebanyak 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Mereka atau pemerintah langsung menyimpulkan tanpa babi bu, jangan dibantah. Kita gak boleh bantah bahwa 6 laskar FPI yang meninggal itu oleh mereka itu juga termasuk geng teroris, ucap Amin Rais. Sehingga jangan pernah diharapkan bahwa pemerintah Jokowi ini akan mengadakan pengadilan. Tidak perlu. Jadi tidak perlu ada pengadilan ya, karena mereka sudah menyimpulkan bahwa FPI teroris sudah selesai, katanya. Ini wanti-wanti saya kepada Pak Jokowi, bahwa ketika Fir'aun mengganas di Mesir, biadab sekali, ada seorang yang beriman mengingatkan, Fir'aun dan konco-konconya, kamu jangan biadab, jangan membunuh orang semau-maumu. Dan dia dikejar-kejar, kata Amin Rais. Jadi saudara Jokowi, saya tahu bahwa tidak minta lagi pengadilan HAM berat itu karena 6 laskar FPI itu sudah sejak semula di-frame sebagai teroris. Oleh karena itu, Anda gagal melampaui ujian berat, kata Amin Rais. Tapi urusan Anda Pak Jokowi dan teman-teman, juga Mahfud yang kemarin mengumumkan itu tentang pembubaran FPI. Hati-hati ya Mahfud, urusan langsung kepada Allah, kata Amin. Tolong, 3 tahun setelah ini, kalau masih berkuasa sampai akhir 2024, nanti Anda menoleh ke belakang. Ya Allah, kok dulu bisa begitu ya saya? Tapi sudah terlambat, tambahnya. Geli dengarnya, Bapak tua satu ini masih saja sok suci dan merasa paling benar. Amin Rais tak perlu bawa-bawa Tuhan dalam persoalan ini. Menjual agama untuk menarik simpati sudah tak laku lagi. Rakyat sudah cerdas menyikapi ini. Toh, tidak ada gejolak massal yang berarti. Artinya, sebagian besar rakyat Indonesia mendukung langkah pemerintah membubarkan FPI. Yang menolak dan protes adalah kelompok kecil yang memang terafiliasi dengan mereka. Harusnya Amin Rais yang bertobat dari nyinyirannya. Jangan sampai terlambat, menoleh ke belakang, ternyata kerjanya selama ini hanya meributkan langkah pemerintah secara membabi buta. Sudah terlambat, Pak. Tentu pembaca masih ingat bagaimana kelompok sebelah termasuk Amin Rais menjadi kelompok sok suci dan merasa didukung oleh Tuhan saat Pilpres 2019 lalu. Salah satunya emak-emak yang baca puisi sampai meminta Tuhan memenangkan mereka. Kalau tidak menang, dia khawatir tidak ada yang mau menyembahnya. Nyatanya, kalah juga. Tuhan kok diseret-seret ke dalam politik, entah di mana urat malu mereka. Justru Tuhan telah membuka mata banyak orang akan kelakuan Rizik dan FPI yang semena-mena, arogan, hingga berani menantang negara secara frontal. Kelompok kecil berani melawan negara. Ini entah FPI-nya yang bodoh atau tidak pernah ngaca selama berdiri. Kebenaran selalu akan menang. Dan saat ini, kita melihat kehancuran FPI akibat ulah mereka sendiri, yang selama ini selalu meresahkan masyarakat selama bertahun-tahun lamanya. Semua ini terjadi pasti karena kehendak Tuhan juga. Jadi lucu kalau Amin Rais bawa-bawa Tuhan, salah mereka ini benar dan dizolimi. Pembubaran dan pelarangan FPI bukan menghabisi bangunan demokrasi, tapi menghabisi tukang pengacau yang berlindung di balik tameng agama, yang sifat aslinya adalah intoleran dan radikal. Ormas yang kerjanya hanya demo, ngerusuh, ngeributin urusan orang lain, persekusi dan intimidasi serta main ancam, layak dibubarkan dan diberantas. Justru kalau tidak diberantas, bakal merusak iklim demokrasi. Sweeping senak jidat, persekusi dan intimidasi membabi buta. Apakah itu termasuk demokrasi? Daripada komentar tak jelas, lebih baik Amin Rais pensiun saja. Bagaimana menurut Anda?